kadang-kadang memang kita sering-sering kali mengkambing hitamkan pupuk organiknya. Wah, ini pupuknya nggak baik, ini pupuknya nggak sip gitu kan. Padahal cara kita mengaplikasikannya yang keliru atau yang masih kurang tepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyuguhkan informasi sisi lain seputar kembang dan buah. Ya, sore hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja sambil persiapan panen pupuk organik cair atau urea organik yang dulu pernah kita buat. Ini dia. Pemirsa, di beberapa channel banyak sekali yang membahas teknik dan cara pembuatan pupuk organik cair dengan beragam kedahsyatannya. Iya, kadang-kadang justru pemirsa dibuat galau dengan banyaknya informasi-informasi yang berseliweran di channel-channel YouTube yang membahas tentang kedahsyatan pupuk organik cair. Yang ini oke, yang ini lebih oke, dan macam-macam. Nah, melalui channel ini kita akan mencoba bereksperimen kecil-kecilan. Nanti kita akan menanam beberapa tanaman. Ya, mungkin nanti di sebelah sana ya. Kita akan tanam beberapa tanaman, kemudian kita berikan perlakuan. Yang sebagian nanti kita pupuk dengan menggunakan pupuk cair yang sudah kita buat ini. Dan sebagiannya lagi kita perlakukan dengan tanpa menggunakan pupuk cairnya. Ya, nanti kita akan pantau secara visual perkembangan tanamannya seperti apa. Dan mudah-mudahan nanti hasil dari eksperimen ini bisa menjawab kegalauan pemirsa yang masih meyakinkan diri untuk memilih mengaplikasikan pupuk organik cair terhadap tanamannya yang ada di rumah atau tidak. Nah, kebetulan hari ini saya akan saya akan panen pupuk organik cair yang saya buat tanggal 29 Januari nih. Tanggal 29 Januari berarti sudah mau hampir 20 hari ya. 16 hari, pas sekarang tanggal 15. Berarti sudah 16 hari. Iya, bahan pupuk ini saya buat dulu dari tanaman bayam dan sedikit campuran daun kelor ya dulu ya. Sedikit campuran daun kelor. Nah, nanti kita akan panen nih. Saya sudah bawa jerigen, ada 2 jerigen nanti, karena ini harus diambil ampasnya, nanti kita sisihkan dan cairannya kita ambil. Dan buat pemirsa channel Sekilas Kembang dan Buah yang kebetulan baru datang dan belum menonton cara pembuatan pupuk urea organik berbahan daun bayam dan campuran daun kelor ini, bisa melihat video yang ini nih. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. La, 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 la. Oh, oh. Ya, menurut saya pemirsa tidak perlu galau, nggak usah galau. Karena itu tadi, karena masing-masing pupuk organik memiliki keunggulan dan kekuatannya masing-masing. Dan biasanya kesalahan yang sering terjadi bukan pada pupuk organiknya, tapi pada cara kita mengaplikasikannya terhadap tanaman kita. Apalagi macam saya ya, yang masih pemula dalam hal tanam bertanam. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya, pemahaman terhadap 4 tepat dalam pemupukan ini perlu selalu menjadi pegangan atau pertimbangan kita dalam proses pemupukan. Ya, mungkin ada yang akan bertanya, 4 tepat itu yang seperti apa sih? Oke, berikut ini penjelasannya.
4 tepat yang dimaksud dalam prinsip-prinsip pemupukan adalah tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Baik, saya akan mencoba menguraikan satu persatu dari keempat pengertian 4 tepat tadi. Yang pertama adalah tepat jenis. Pemirsa, terdapat banyak jenis pupuk tanaman mulai dari pupuk padat, pupuk cair, pupuk organik, pupuk kimia, bahkan pupuk kandang dengan bersumber hewan yang berbeda. Dalam mengaplikasikannya, setiap tanaman tidak bisa menerima semua jenis pupuk. Karakteristik suatu pupuk harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga unsur hara yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Contohnya, pupuk cair diaplikasikan pada tanah agar lebih mudah diserap. Nah, itulah yang dimaksud dengan tepat jenis. Yang kedua, harus tepat dosisnya. Dosis pemupukan harus pas, tidak boleh berlebihan dan tidak juga kekurangan. Ya, kaitannya dengan tepat dosis ini memang kita harus berhati-hati. Kita harus mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ada atau rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada. Jangan sampai keliru. Saya juga pernah mengalami kesalahan ya. Karena baru awal-awal menggunakan pupuk organik, saya berpikir bahwa nggak apa-apa deh kebanyakan, nggak apa-apa deh dikasihnya yang banyak aja gitu. Ternyata memang tanamannya dead. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam proses pemupukan kita harus tepat dosisnya. Kemudian yang ketiga adalah tepat caranya. Iya, pemirsa, beberapa cara mengaplikasikan pupuk pada tanaman yaitu dengan disebar, dengan dibenamkan di sekitar lubang tanam, dengan disiram, dengan disemprot, atau dengan diteteskan. Setiap cara tersebut tergantung atau sangat bergantung sekali dengan jenis pupuk yang digunakan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tepat waktu. Nah, pemirsa, waktu pemupukan berhubungan sekali dengan fase pertumbuhan tanaman. Pada fase vegetatif, tanaman lebih banyak membutuhkan unsur N atau nitrogen. Oleh karena itu, biasanya pada fase vegetatif, pupuk organik cair yang lazim dan sering digunakan adalah pupuk organik cair yang mengandung banyak nitrogen. Contohnya seperti pupuk urea organik yang saya buat ini, ya, yang berbahan daun bayam dan daun kelor. Kemudian pada fase generatif, tanaman lebih banyak membutuhkan unsur fosfat dan kalium. Nah, kedua unsur tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan pupuk organik cair yang berbahan dari buah-buahan misalnya. Contohnya seperti yang saya buat beberapa bulan yang lalu, yaitu dengan berbahan kulit pisang. Selain dari kulit pisang, bisa juga menggunakan pupuk organik cair yang berbahan bonggol pisang atau sabut kelapa, karena kedua bahan tersebut sangat banyak mengandung unsur kalium dan fosfat. Oke, pemirsa channel Sekilas Kembang dan Buah, itulah sedikit sekelumit obrolan kita sore hari ini. Ya, dan semoga nanti eksperimen kita itu ada hasilnya, karena eksperimen ini perlu butuh waktu. Jadi nanti hasil eksperimennya terhadap pupuk organik ini, pupuk urea organik ini perlu saya buatkan video lagi kayaknya. Ya, karena kita harus mengikuti hari per hari perkembangan tanamannya. Oke, doakan saja mudah-mudahan nanti videonya bisa jadi. Ya, semoga informasi ini bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai. Bentar. Apa? Video selanjutnya nanti Ya.